Tahu nggak kenapa pertahanan kau sering bocor dari tengah? Meskipun back kau sudah rating 107, kenapa musuh bisa bebas menari-nari di depan kotak penalti kau? Seolah-olah nggak ada yang jaga. Kemungkinan besar karena kau asal-asalin memilih siapa yang harus jadi jenderal di lini tengah. Makanya, jangan pernah asal pasang DMF cuma karena rating tinggi, padahal gaya mainnya berantakan dan nggak cocok sama gaya main pelatih. Atau kombinasi susunan pemain nggak mendukung untuk solid. Ini adalah satu dari 7 video untuk membahas habis gelandang bertahan atau DMF. Kita mulai dari penjelasan masing-masing gaya main, formasi, dan kombinasi susunan pemain. Bersamaku, Bapak eFootball Indonesia, tempatnya para pecundang yang punya skuad sultan tapi mentok divisi 4. Welcome back di layar, bareng Bapak eFootball. Ngajarin lu main biar gak terus-terusan tolol. Gak usah banyak gaya kalau pertahanan bobol. Skill lu masih cetek, mending lu jilat pentol. Gacha modal sedekah, ngarep dapet kartu simbol. Pas main kena pressing, jari lu langsung tremol. Mental lu lembek, gampang banget buat benjol. Niat mau menang malah blunder kayak konyol. Dengarkan ya dek, DMF itu bukan cuman tukang jagal. Ada 4 jenis utama. Yang pertama jangkar atau anchorman, si penjaga pintu gerbang yang setia. Kemana? Jalan-jalan gua. Jalan-jalan. Ya udah. Nih gitu doang. Cium dulu dong. Lu mah gak punya duit sih. Yang kedua perusak atau destroyer, brutal tapi penuh resiko. Yang ketiga orkestrator, si cerdas yang mampu mempengaruhi gaya main tim. Hiduplah engkau denganku, hider. Dan terakhir adalah box to box yang berlari tanpa henti kemanapun keramaian berada. Di video ini, aku akan bongkar tuntas pergerakan semua DMF, beserta racikan dan kombinasi susunan line up. Serta aku akan kasih formasi yang cocok jika kau nekat main dengan single DMF. Coba tulis di komentar, siapa DMF andalan kau yang paling sering bikin kau selamat dari kekalahan? Atau siapa DMF rating tinggi tapi kau benci karena pergerakannya sering merugikan tim kau? Best tactics. Kita mulai dari yang paling setia dulu ya. Kalau kau pakai satu DMF tipe jangkar, selamat! Rumah kau aman. Dia tidak akan pernah maju. Dia akan diam di depan bek tengah kau seperti satpam perumahan elit. Biasanya lengkap dengan atribut badan tinggi besar dan pentungan, yang cukuplah buat bocil seperti amal takut buat mendekat. Semua formasi dan gaya main kepelatihan akan cocok dengan jangkar dengan satu DMF. Sangat stabil untuk bertahan, tapi jangan harap dia bantu serangan. Kau akan merasa kesepian di tengah. Kalau gelandang serang, kau tidak jemput bola. Ini pilihan paling aman buat kau yang takut dibantai. Jika kau memilih jangkar untuk jadi DMF tunggal, berikan dia 2 box to box atau AMF yang punya skill bantu bertahan. Itu akan lini tengah solid dan fluid. Selanjutnya, perusak. Sesuai namanya, dia liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Walau halangan rintangan, menerjang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Dia akan keluar dari posisinya untuk menabrak siapapun yang bawa bola. Sangat mudah merebut bola menggunakan jasa pemain satu ini. Tapi kalau dia gagal merebut bola saat maju menabrak lawan, lini tengah kau bakal kosong melompong. Yang tadinya di belakang, lagi ngopi santai sambil scroll TikTok, tiba-tiba back tengah kau bakal langsung berhadapan dengan striker lawan. Pakai satu DMF, perusak itu resikonya tinggi. Aku sarankan pakai gaya main pelatih serangan balik dengan 2 back pembangun serangan. Gunakan instruksi bertahan ke DMF perusak tadi, supaya dia nggak buru-buru bergerak maju saat lawan mainkan bola di belakang. Selanjutnya ada orkestrator.
Ini adalah otak permainan. Dia tidak seagresif perusak, tapi dia selalu mencari posisi kosong untuk terima bola. Dan umpan ke depan akan mudah karena pemain lain akan mencari posisi untuk opsi passing. Dia akan selalu mendekat ke bola jika kau coba iseng mainkan bola di belakang. Dia bakal jadi sutradara yang elegan dan aliran bola kau bakal rapi. Kalau kau passing pendek, maka pemain lain otomatis nggak akan buru-buru lari ke depan. Tapi kalau kau long ball ke depan, maka pemain lain akan lari membantu lini serang. Tapi ingat, fisiknya biasanya lembek. Kalau ketemu striker badan beton, dia bakal mental. Gunakan satu DMF orkestrator kalau kau jago baca arah operan lawan untuk intercept, bukan buat adu sikut. Jangan pernah berharap dia bisa dribble cepat ke kotak penalti. Gunakan kecerdasan AI-nya dengan umpan 1-2 sentuhan. Gak akan cocok jika kau main gak pakai mikir. Ini adalah pemain pintar untuk orang pintar juga. Karena orang pintar minum le mineral. Hehe. Terakhir, box to box ini pemain yang paru-parunya ada 4. Dia lari dari kotak penalti sendiri ke kotak penalti lawan tanpa henti. Jika kau gunakan untuk satu DMF, resikonya besar. Begitu dia maju bantu serang dan bola putus, tengah kau kosong total. Kau butuh keberanian tingkat dewa atau gunakan instruksi bertahan agar dia tidak lari terlalu jauh. Kau ingin banyak opsi build up atau sedang mengejar ketertinggalan. Ini cocok untuk kau pasang. Tapi ingat, kalau kau pakai single DMF untuk box to box, jangan pakai formasi yang garis pertahanan tinggi seperti quick counter atau out wide. Pakai long ball counter atau possession ball biar lebih aman. Jangan jadi pasang satu DMF box to box tapi berharap pertahanan tetap rapat. Kecuali berikan instruksi bertahan atau lini dalam. Dengar instruksi build ini, catat bila perlu. Untuk semua DMF, kesadaran bertahan, agresi, dan keterlibatan bertahan wajib di atas 85. Khusus jangkar, tambahkan skill aerial strength agar kuat duel udara. Untuk orkestrator, low pass wajib 90. Kekuatan tendangan juga wajib hijau, supaya dia enak buat long ball atau terkadang menembak dari luar kotak penalti. Skill intercept, bantu bertahan, dan sliding tackle sangat perlu untuk atribut bertahan. Untuk perusak atribut bertahannya biasanya paling kuat, 95 cukup aja. Tapi jika lebih, maka alihkan ke akselerasi dan passing. Karena biasanya perusak punya passing yang jelek. Skill bertahan biasanya sudah lengkap, namun jika ada token skill, sebaiknya kau berikan skill umpan. Untuk racikan box-to-box auto biasanya sudah bagus, tapi lihat dulu staminanya Hika Kuranang dari 85 kau bisa korbankan passingnya, passing kuning aja masih aman, karena biasanya punya skill passing bawaan yang cukup lengkap. Tambahkan skill sliding tackle dan pemblokir akan sangat bagus. Jangan build pemain asal-asalan. Kalau kau tidak mau, tim kau jadi tim Tarkam yang cuma bisa nendang angin. Keuntungan pakai satu DMF adalah kau punya lebih banyak pemain untuk menyerang. Tapi kelemahannya, kau rentan kena counter attack kalau DMF kau salah posisi. Kalau kau nekat pakai satu DMF, pastikan dia punya skill interception dan blocker. Tanpa itu, DMF kau cuma bakal jadi penonton yang lihat gawangnya dibobol lawan, udah gitu ikutan selebrasi lagi. Gunakan instruksi lini dalam kalau kau pakai DMF. Perusak dan box to box agar mereka cepat membantu garis pertahanan, walau mereka jauh di depan. Gunakan instruksi bertahan jika kau sedang mempertahankan keunggulan. Untuk jangkar dan orkestrator, Bapak biasanya nggak berikan instruksi individu. Kalau pengen bertahan atau menjaga stamina, pakai instruksi bertahan saja cukup. Jangan pernah tinggalkan satu DMF tanpa SMF. Semua formasi 4 back dan gaya main pelatih cocok untuk satu DMF. Kalau kau pakai 3 back, maka haram hukumnya untuk pakai satu DMF. Sekarang kau sudah tahu dasar-dasar jenderal lapangan tengah dan bagaimana pilihan formasi dan instruksi individu untuk satu DMEV. Di video selanjutnya, aku akan buatkan seri 2 DMF. Kalau kau sering dibantai walau sudah pakai 2 DMF, berarti kombinasi gaya main antar lini gak cocok dengan prinsip dasar e-football. Tungguin Kamis depan ya, Dek. Klik tombol subscribe sekarang juga. Atau algoritma tidak akan mempertemukan kita lagi, dan kau akan selamanya jadi pecundang yang selalu mentok divisi ketiga. Subscribe sekarang. Yo, peluit panjang baru saja berbunyi, tapi aksi kita takkan pernah berhenti. Strategi matang, eksekusi menantang. Trik baru Bapak eFootball di video mendatang. Jangan ketinggalan meta yang paling baru. Klik subscribe sekarang biar makin seru. Nyalain lonceng biar aku bonceng, biar skill kalian masuk divisi 1. Kasih like dan komen taktik paling paten. Share ke kawan, kasih tahu siapa yang bikin konten. eFootball janganlah dibikin rumit. Top up rajin tapi sedekah pelit.